Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Adit Cahya di Kismis Channel. Kesempatan kali ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue melakukan penelusuran kemarin di salah satu pulau di Kabupaten Musawaran. Tujuan kenapa gue bikin studio podcast ini, gue storytelling ke teman-teman semua sobat Kismis, karena memang hasil dari penelusuran kita kemarin itu tidak bisa ditayangkan secara lengkap, secara full, karena satu dan lain hal dan kesepakatan gue dengan warga sekitar di sana untuk tidak menyebutkan tempat dan hanya boleh mengambil sebagian dari video tersebut. Jadi nanti video penelusuran gue bakal gue buat kayak trailer gitu, dan di sini gue mau ceritain tentang pengalaman gue penelusuran kemarin gitu loh. Kenapa nggak bisa ditayangin kan, karena saat ini tempat itu mau mulai dikelola ya, menjadi salah satu destinasi wisata. Memang tempatnya keren banget, gue recommended banget tempat itu buat kesana karena memang enak lah buat itu. Dan pulau ini terbentuk itu akibat dari salah satu efek yang dahsyat dari letusan Gunung Krakatau. Peristiwa yang satu dunia tahu gitu kan, yang bukan cuma kita aja warga negara Indonesia yang merasakan, tapi negara tetangga, bahkan asapnya kalau nggak salah sampai ke India gitu. Jadi bener-bener memang letusan Gunung Krakatau itu bener-bener kerasa banget gitu damage-nya gitu kan. Nah, pulau ini tadinya berdempetan, bersebelahan. Akibat dari letusnya Gunung Krakatau, pulau ini terpisah menjadi dua bagian. Dan setelah kejadian itu, konon katanya menurut penduduk sekitar nggak ada yang berani melintasi lewat depan pulau itu gitu. Jadi warga di pulau-pulau sekitarnya itu kalau mau ke dermaga gitu lebih baik memilih jalur yang lebih jauh gitu, sedikit berputar gitu, karena memang tempatnya itu benar-benar menyeramkan ya. Dari awal gua datang juga memang udah kerasa banget gitu aura mistisnya kan. Sempat waktu siang itu sebelum melakukan mediasi dengan makhluk yang ada di sana, gue dan tim Kismis juga sempat survei keliling dari pulau itu, dan memang sempat udah mulai terjadi gangguan gitu ya. Leher gue sebelah kiri tuh berat banget, kerasa banget gitu loh, kayak ada ada sesuatu gitu di leher gue gitu. Jadi setelah matahari mulai terbenam, masuk ke malam, kita coba penelusuran, kita masuk ke dalam pulau gitu, lebih jauh lagi kita explore. Dan kemarin juga gue ngajak temen yang memang bisa lah gitu dan mengerti tentang dunia ini ya, dunia astral gitu. Jadi memang temen gue ini bisa mediasi katakanlah gitu. Pada saat kita melakukan mediasi yang pertama, ada satu sosok penunggu pulau ini yang coba berinteraksi dengan kami pada saat itu, dan beliau sempat gue tanya namanya, dia tidak mau menyebutkan. Kita kemarin manggilnya Ki, manggilnya sepuh, kalau gue kemarin manggilnya sepuh gitu. Jadi dia sedikit menceritakan tentang sejarah dari pulau ini gitu. Dulunya pada saat pulau ini masih menjadi satu kesatuan, belum terpecah jadi dua bagian, pulau ini tuh dihuni oleh salah satu tokoh penyebar agama Islam di Lampung. Jadi pulau itu menjadi tempat tinggal wali Allah lah gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan di situ kayak ceramah, berzikir, bersolawat. Jadi kegiatan keagamaan tuh di pulau itu, karena ada beberapa santri juga yang kebetulan menemani beliau pada saat itu gitu. Jadi penunggu-penunggu tempat itu pun sebenarnya welcome ya dengan kedatangan kita gitu loh, asalkan dengan maksud dan tujuan yang baik gitu. Karena memang pada dasarnya dulunya juga pulau itu memang digunakan untuk beribadah, pulau itu. Jadi
beliau berpesan bahwasanya ya sebenarnya kita memang hidup berdampingan gitu. Jadi so far nggak masalah gitu kalau kita mengelola tempat itu menjadi tempat rekreasi gitu kan. Dan memang alhamdulillah ada salah satu warga yang saat ini sedang mengelola gitu. Jadi tempat itu mau dibangun villa, dibangun cottage gitu, dan nantinya tripnya akan dijual nantinya gitu di situ. Terus sedikit bergeser ya, masih di seputaran pulau itu, gua menyambangi pulau kedua. Nah di situ kenapa gue tertarik datang ke pulau itu, karena beberapa tahun yang lalu dulu pernah ada kejadian sebuah perahu melintasi dari sisi kanan pulau itu yang terdapat sebuah bongkahan batu besar, dan ditumbuhi oleh tumbuhan merambat yang seperti kumis gitu. Orang-orang sekitar nyebutnya batu kumis. Sebuah kapal lewat yang berisi 18 orang tanpa menabrak apapun, tiba-tiba kapal terguling, dan peristiwa ini merenggut korban jiwa. Gue merinding, gila cerita ini serem banget nih. Jadi memang peristiwa itu merenggut korban jiwa gitu, dan mirisnya kapal itu diisi oleh dominannya anak kecil yang menjadi penumpang kapal tersebut gitu. Dan kita kemarin coba berinteraksi dengan penunggu pulau kedua ini. Di situ si makhluk yang masuk ke tubuh mediator itu menceritakan kenapa kapal yang lewat itu bisa terbalik, dan dia mengakui bahwa itu memang ulahnya gitu loh. Itu sebagai bentuk kekesalan dari makhluk tersebut gitu, karena menurut si makhluk itu penumpang kapal itu mungkin yang dewasanya ya, orang-orang dewasa yang dalam kapal itu tuh berbicara dengan bahasa yang kotor gitu, jadi tidak menjaga sopan santun dan sikap pada saat mengunjungi pulau tersebut gitu. Dan kurang jelas sih ketika gue ngobrol sama warga sekitar gitu ya, si korban ini habis datang ke pulau itu apa cuma lewat doang gitu. Tapi yang jelas pada saat melintasi batu besar itu, dia berkata kasar gitu. Dan mirisnya lagi, pada saat gue agak masuk ke dalam pulau itu, gue menemukan sebuah tempat mirip kayak goa gitu tapi bukan goa, dan itu konon katanya dipakai oleh oknum. Kenapa gue bilang oknum? Karena ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi dia melakukan ritual untuk mencari sesuatu gitu ya, mencari kekayaan dengan jalan pintas lah gitu. Dia membuat perjanjian dengan makhluk gitu. Sebenarnya kan itu memang dilarang agama ya, gue yakin semua agama itu melarang itu, apalagi Islam gitu kan, sudah jelas itu pasti melarang tentang perbuatan itu gitu. Jadi banyak orang-orang yang datang ke tempat itu melakukan ritual kayak nepak gitu kan, nomor togel dan lain sebagainya, melakukan sesaji. Karena di tempat itu gue menemukan kayak bekas-bekas bakar-bakar apa gitu kan, dan menurut gue janggal aja gitu loh, karena memang di belakang batu besar gitu yang kita nggak bisa nyandarin kapal di sana, dan memang pulau itu nggak ada dermaganya. Terus kayak ada bekas bakar-bakaran gitu, dan itu kayaknya belum berlangsungnya belum lama gitu. Jadi kayak sering banget gitu orang datang ke sana untuk minta bukan kepada Tuhan gitu kan yang pasti, dan udah pasti ya lah itu dilarang sama agama. Jadi pas mediasi pun juga sebenarnya tidak semua makhluk yang ada di pulau itu, penunggu pulau itu memberikan gitu. Memang ada beberapa yang nakal gitu kan, yang berusaha untuk menghasut kita lah ya, memang tugas mereka juga gitu kan, menghasut manusia gitu kan, supaya manusia terjerumus dan nemenin dia nanti di neraka kan, katanya kan gitu ya. Jadi memang mediasi yang kedua itu gue lakukan sama salah satu penunggunya, dan memang sebenarnya dia tidak suka dengan akan kegiatan itu gitu loh. Dan kalau misalnya tempat itu kita kelola dengan baik gitu kan, dijadiin tempat pariwisata, kita datang berkunjung gitu, sebenarnya sih nggak masalah gitu. Karena pulau ini kalau gue lihat sih keren banget gitu, dia punya bantaran pantai sepanjang 2 kilo kan,
itu luas banget gitu kan. Populasi yang hadir bisa datang ke pulau itu juga lebih banyak gitu. Walaupun jumlahnya mungkin dibatasi karena saat ini masih masa pandemi, tapi dengan bantaran seluas itu gua rasa masih aman lah ya untuk pengunjung dalam jumlah yang agak banyak. Jadi sangat disayangkan kalau memang ada orang-orang yang berusaha untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas gitu loh, dengan datang ke pulau itu melakukan ritual. Dan sebenarnya penghuni di sana juga nggak begitu suka gitu. Dan sayangnya di mediasi yang kedua ini harus disudahi karena menurut si mediator gitu, salah satu penunggu di sana yang besar gitu kan, yang wujudnya kayak, kalau versi dia sih kayak King Kong tinggi besar gitu. Dan dia bilang sih pulau itu sama si makhluk ini gedean makhluk ini gitu loh. Dia dengar tuh tapak kakinya itu kayak turun gitu loh, dan berusaha untuk mediasi juga. Dan karena si mediator ini nggak kuat, jadi akhirnya dia menyudahi gitu. Dan memang gangguan-gangguan tuh kerasa banget sih, kayak ada yang nimpuk gitu kan, terus kayak angin itu, yang angin yang nggak wajar tuh banyak banget. Dan suasananya juga pada saat itu bener-bener mencekam gitu. Dan akhirnya kita sudahi mediasi yang kedua, dan kita pada saat itu memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Nah, pada saat kita balik ke pulau yang pertama, kita coba mediasi lagi, tapi random. Itu kita asal tarik aja gitu, dan masuk sesosok wanita, salah satu penunggu pulau itu gitu, masuk ke dalam tubuh mediator dengan gayanya yang lenje genit-genit gimana gitu kan, yang biasa kita sebut dengan miski ya, atau kuntilanak. Kita masuk, kita tanya kenapa dia datang malam ini gitu kan. Dia menunjukkan dan dia mau berinteraksi dengan kami, alasannya karena rame, dan kebetulan tim Kismis pada saat itu dominan banyak cowoknya gitu, jadi dia senang gitu kan melihatnya. Dan satu hal yang cukup mencengangkan buat gue adalah ketika gue tanya, gue iseng juga pada saat nanya, coba tunjuk dong, kan ini banyak cowok nih, sukanya main mana gitu. Dan tangannya mengarah ke gue gitu. Itu momen pertama kali gue disukain sama kuntilanak gitu kan. Ini bukan prestasi tapi ya kayaknya seru juga sih. Jadi kedepannya gue bakal undang beberapa narasumber untuk menceritakan hal-hal yang seram lagi tentang pengalaman dia di studio podcast ini gitu kan. Dan teman-teman juga, gue dan tim bakal berusaha untuk kasih sebuah tayangan yang menghibur. Kita coba penelusuran lagi di tempat yang lebih serem lagi gitu, dan mudah-mudahan tayangannya juga bisa full kita share ke kalian gitu loh. Tidak menyinggung warga sekitar, tidak ya, bisa ditayangin di publik lah gitu loh. Kedepan kita akan share lagi, kita akan penelusuran lagi, dan gue juga bakal ngundang lagi beberapa narasumber untuk datang ke sini kan, menceritakan pengalamannya dengan dunia mistis ya, dunia lain katakanlah gitu. Dan sebenarnya yang mendorong gue untuk bikin studio podcast ini juga karena itu, karena 2 episode penelusuran gue yang pertama itu gagal tayang secara full gitu loh. Mungkin itu aja cerita dari gue. Jangan lupa untuk subscribe Kismis Channel, komen, like, share sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan tayangan ini menghibur gitu. Dan kami tidak memaksa teman-teman semua untuk percaya dengan kegiatan kami, tapi jadikan tayangan ini adalah sebuah hiburan gitu. Memang tujuan kami membuat konten ini hanya untuk menghibur teman-teman semua, karena sekarang lagi pandemi, PPKM lagi kan, biar kita di rumah aja tapi tetap ada hiburan gitu loh. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe, comment, and like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.